dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa, bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Membayangkan saja seneng loh ya. Paman Le datang ke rumah, terus diceritakan membawa rambutan, pisang, sayur mayur, segala rupa. Seperti yang ada di depan ini ya. Hiasan yang di depan altar. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku riang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Sangat indah. Dan kita masih mengalami di sini, di Wonogiri ini. Sangat indah, mempunyai alam, mempunyai sawah, panen pisang, panen jagung, luar biasa. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari pangan sedunia dan gereja merayakannya. Ada surat edaran yang nanti beberapa akan saya kutip tentang hari pangan sedunia. Tetapi saya ingin mengajak Anda untuk terus belajar cara memandang para saudari-saudara petani kita yang seharian bekerja di sawah atau ladang. Mereka itu luar biasa. Atau mungkin bukan mereka, tetapi Anda itu luar biasa. Kenapa? Bayangkanlah kalau saya melihat petani dari pinggir jalan yang di sawah sedang keringatan, macul, dan ketika saya panggil, Pak Win sini, sumringah, walaupun keringat bertetesan, tapi sumringah dan bahagia bahwa melakukan pekerjaan sehari-hari yang sangat luar biasa itu. Dan apakah seorang petani ini hanya bahagia karena nanti akan mendapatkan hasil surplus dari apa yang dia tanam? Kayaknya enggak deh. Seorang petani, seorang pekebun adalah seorang yang misung-sungki diri, mempersembahkan hidupnya. Mungkin tidak terumuskan untuk siapa? Tidak terumuskan, tetapi rupa-rupanya tidak berhenti pada diri sendiri loh. Karena ketika aku hanya mempunyai uang 9.000 rupiah, itu sudah bisa saya belikan kepadanya 1 kilogram beras. Dan 9.000 itu hanya 3 kali parkir. Saya mendapatkan 1 kilo beras. Dan kalau saya ingin makan ubi goreng dengan tepung limpang-limpung, kalau orang Jogja, orang sini katanya tidak kenal istilah limpang-limpung. Kalau orang Jogja limpong atau limpang-limpung, jadi ubi jalan, telo pendem, diiris sesenti besar, kemudian digoreng dengan terigu. Enak sekali itu. Kami punya di Pasuruan, siap. Itu mungkin hanya 6.000, 7.000 1 kilo, dan Pak petani itu merumatnya dengan tenaga dan pembelian pupuk selama 3-4 bulan. Jadi ketika Anda lewat di jalan dan melihat sawah dan ada petani di sana, katakanlah matur nuwun Gusti. Karena mereka itu bahkan mengabdikan diri untuk kebutuhan saya, untuk kebutuhan Anda, untuk kebutuhan siapapun, tanpa dia tahu bahwa dia sedang mengabdikan diri kepada dunia supaya pangan tercukupi. Luar biasa ya. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan dan untuk mereka. Luar biasa para petani kita, luar biasa. Nah, hari ini ada
surat edaran tentang membangun ketahanan pangan dan gizi. Surat ini panjang, tetapi saya akan mengambil pembuka dan penutupnya saja. Selebihnya Anda bisa membaca lewat YouTube atau lewat WA grup yang sudah banyak beredar. Tema Gerakan Hari Pangan Sedunia 2001 Gereja Katolik adalah membangun ketahanan pangan dan gizi. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 berdampak dalam semua sisi dan segi kehidupan, termasuk pangan yang dapat menimbulkan kerawanan pangan, kelaparan, dan kekurangan gizi. Dalam kondisi pandemi, bagi kita yang lebih penting adalah bagaimana menyediakan pangan yang mencukupi bagi semua, baik secara jumlah maupun secara kualitas. Dikatakan baik secara kuantitatif maupun mutu, yang menjamin kesehatan seluruh masyarakat dan membangun ketahanan pangan dan gizi untuk jangka panjang. Karena kita belum tahu kapankah pandemi ini dapat diatasi dan berakhir. Bapak Ibu, saudari-saudara yang dicintai Tuhan, ditekankan di sini ketahanan pangan. Bagaimana paling praktis mewujudkan ketahanan pangan kalau kita tidak terus-menerus menggantungkan diri kita pada uang yang kita miliki dan terus-menerus membeli. Tetapi pertama-tama bahwa dari apa yang kita usahakan sendiri, aku bisa memetiknya untuk gizi yang bermutu maupun margi, membuat kita kenyang, baik kualitatif mutu maupun kuantitatif jumlah. Banyak orang merasa bahwa tidak punya lahan. Kalau orang Wonogiri mengatakan kami sudah tidak punya lahan, omong kosong. Karena panjenengan punya latar yang jembar, kebun samping dan belakang plus ladang yang jauh dari rumah yang banyak. Oke, sebagian kecil akan mengatakan kami di perumahan, sebagian kecil ini ya, kami ada di perumahan Romo. Iya, tetapi saya juga melihat perumahan di sini ada tritisan rumah, ada depan rumah, ada ruang antara pagar dan jalan yang sangat mungkin ditanami. Apa mungkin Romo panjenengan mangke sesudah keluar dari gereja, lihatlah bayam-bayamnya yang di sana itu, bayamnya Romo Agus itu. Memang sudah agak tua dan kering, boleh mengambil isinya, itu bayam yang besar, yang bagus. Tetapi lihatlah di mana mereka tumbuh. Saya sudah mengupload di YouTube singkat saya yang 1 menit. Di mana sih mereka itu tumbuh? Di konblok. Jadi di sela-sela konblok yang berdempetan, tumbuhlah bayam. Karena ketika muncul kecil, langsung saya siram. Dibantu oleh Mas Widodo dan Mas Jimmy disiram. Dan sekarang besar, bahkan kayak hanya duduk di satu lantai yang seolah-olah tidak masuk akarnya, tetapi hidup dan subur, dan saya memanennya mungkin lebih 5 kali terus menerus tanpa habis. Jadi kalau kita masih mengatakan kami tidak punya pekarangan lagi, Romo Belgedes punya tritisan, punya halaman depan, punya dekat sumur dan pemean, punya, untuk melakukan banyak hal yang sungguh bisa menjadi berkat bagi kesehatan kita. Saya sedang mau menanam pare ayam. Di mana aku juga nggak tahu tak rambat-rambat kene wit-witan sing rada dhuwur kayak kawat korafia. Nanti pasti panen. Oke, ketahanan pangan pertama-tama adalah
mulai dari diri sendiri, ayo dan penuh sukacita kita akan memanennya terus-menerus ketika kita mau melakukannya. Nah, kemudian panggilan apa ketika gereja mengajak kita untuk merayakan Hari Pangan Sedunia ini? Apa yang dapat kita lakukan untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan dan gizi berdasarkan perspektif di atas? Berikut ini tawaran yang kiranya menjadi inspirasi dan dorongan untuk bertindak atau melakukan hal konkret. 1. Tidak memboloskan pangan dan makanan yang tersedia. Konsumsilah secukupnya. Hendaklah kita selalu ingat ketika ada banyak yang masih berkekurangan, makanlah secukupnya dengan gizi yang memadai. Ada cerita ini konkret karena saya satu meja. Saya makan dengan Romo Mangunwijoyo almarhum, makan bareng. Oke, orang yang sangat terhormat. Kemudian ada salah seorang di meja itu yang tidak menghabiskan makannya. Jadi mengambil banyak tetapi kemudian tidak muat perutnya sehingga tersisa di piring. Apa yang dibuat Romo Mangun? Kini gomrini dengan tenang. Kita bingung ketika piringnya diletakkan di depan Romo Mangun, langsung Romo Mangun menghabiskan sisa milik orang yang makan tetapi tidak habis. Luar biasa contoh konkret. Atau ada cerita dari koran, ada seorang dari Indonesia, rombongan kecil 3-4 orang makan di suatu restoran di Jerman. Membeli banyak, sukacita, orantek. Apa yang terjadi? Si pelayan restoran menelpon polisi, Satpol PP mungkin. Dan datanglah Satpol PP untuk mengatakan Anda sudah membeli dan Anda harus menghabiskan makanan yang sudah Anda beli. Lalu si Indonesia ini mengatakan, saya sudah membeli dengan uang. Jadi kenapa Anda memaksa saya untuk menghabiskan makanan ini? Dan si Satpol PP mengatakan, makanan ini kalau tidak Anda beli bisa untuk memberi makan orang lain yang berkekurangan. Melongo, ya kan, malu. Oh, ternyata duit tidak menyelesaikan. Tidak cuma punya duit terus bisa makan banyak walaupun dibuang-buang, enggak. Dan Bapak Suci ingat beberapa tahun lalu mengingatkan kita, kalau kita tidak menghabiskan makanan, kita itu merampok hak orang miskin. Oh, luar biasa ya. Maka ayo, jangan karena bisa lalu kita melakukannya dan menyia-nyiakannya. Karena kalau bisa kita bisa berbagi pada mereka yang berkekurangan. Amin. Terus lagi apalagi banyak sih. Kita tahu makanan terlalu banyak yang berlebihan juga tidak sehat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, membangun kepedulian yang konkret. FAO menghimbau masyarakat untuk membeli makanan dari usaha kecil setempat dan konsumsi panganan lokal. Membangun kepedulian solidaritas. Orang lain kurang, saya akan memberi. Mereka menjual walaupun ini kok bungke-bungke kok. Lah nggih wong kula mboten saged mboten kiat tumbas rabuk nggih namun mungkin ngeten iki tak tuku mergo kuwi wong hasil lokal. Kita menghargai makanan lokal. Kemudian yang ketiga, mengubah sistem pangan kita menuju jalur yang lebih berkelanjutan. Mempromosikan model produksi siklus dan penggunaan sumber daya yang efisien, meningkatkan pengetahuan atau kearifan lokal untuk memastikan perlindungan keberagaman hayati yang lebih sesuai. Jadi mengoptimalkan kemajuan pengetahuan untuk mengoptimalkan hasil. Saya kenal dengan seorang peternak ayam potong, yang ayam petelur, yang pasti tidak bisa dikalahkan oleh yang orang lain karena pengetahuannya tentang
ayam petelur. Semua sistem mungkin dilakukan sama karena bisa melihat cucu. Tetapi orang lain tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan karena dia dengan naluri dan dengan cintanya, passionnya memperlakukan banyak hal. Misalnya Romo, kalau air minumnya bersih untuk ayam, itu yang lain bertelur sampai 50 hari, kalau saya bisa memperlakukannya sampai 70 hari. Loh, gitu banget toh? Loh, ini jenengan kok ramambu ya Pak? Romo itu sederhana sekali. Tidak bau karena bersih sejak makanan dan minumannya dan tempatnya setiap hari dicuci. Bahkan kotorannya pun tidak bau. Dan banyak hal lain lagi kita mengoptimalkan. Yuk, kita syukuri pangan yang berkecukupan. Kita doakan para petani. Kita mohonkan kepada Tuhan supaya tetap mencurahkan kesuburan untuk tersedianya pangan bagi semua manusia. Nabi Yesaya hari ini menceritakan tentang kisah hamba Yahweh. Seperti apa sih itu dan apa kaitannya dengan cerita saya tentang petani tadi? Mari kita lihat. Saya ingin mengatakan sebentar kepada Anda semua untuk mengaitkan dengan kitab suci hari ini. Dikatakan, hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Hamba Yahweh menderita karena kejahatan orang lain yang harus dia pikul. Karena kejahatan kita sehingga dia menderita. Dan Injil hari ini juga mengatakan hal yang meneguhkan hal yang sama. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Maka saudari-saudara, ajakan untuk memelihara ketahanan pangan dengan terus bekerja keras dan mempersembahkan itu sebagai pisungsung seperti para petani dan peternak tadi, mungkin itu yang bisa kita kembangkan sebagai semangat hidup kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, jangan pernah letih, supaya apa yang kita lakukan sungguh menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan perjuangan kita. Silih bagi dosa-dosa. Amin.